أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفا. شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, memaksimalkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana biasanya kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar dalam pembahasan atau bab yang terakhir dari pembahasan ibadah salat, di mana materi yang telah kita jelaskan beberapa pekan yang terakhir ini terkait dengan salat jenazah dan hukum-hukum jenazah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa perkara, di antaranya adalah siapakah yang berhak untuk memandikan jenazah itu. Kemudian yang kedua terkait dengan hukum mengkafani dan tata cara mengkafani jenazah itu. Maka pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pada pembahasan yang keempat terkait salat jenazah.
dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, apa hukum sholat jenazah itu dan apa dalilnya? Dalam kitab ini dikatakan bahwa as-salatu 'alal mayyiti fardu kifayah. Hukum mensolatkan jenazah itu adalah fardu kifayah. Ya. Maksudnya fardu kifayah, kalau sebagian sudah melaksanakannya, maka tidak ada dosa bagi yang lainnya. Itu fardu kifayah. Ya. Jadi hukum sholat jenazah itu pada asalnya adalah fardu kifayah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi man mata wa alaihi dainun, kepada orang yang meninggal dunia sementara dia memiliki tanggungan utang, jadi ada utangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, sallu ala sahibikum, sallu ala sahibikum, laksanakanlah salat untuk saudara kalian. Pada kita bahwa hukum asalnya salat jenazah itu meskipun dia wajib fardu, tapi fardunya itu tidak fardu ain, bukan pada setiap individu diwajibkan. Dia adalah fardu kifayah. Dalilnya ini, sallu ala sahibikum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui bahwa sahabat yang meninggal dunia ini akan sholat pada saat itu, nah, itu dalil penjelasan yang menegaskan bahwa hukum asalnya sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Karena kalau dia fardu ain, maka seharusnya Rasulullah ikut sallallahu alaihi wasallam ikut mensolatkan. Ya, karena tidak cukup mewakilkan sholat jenazah itu kepada yang lainnya sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tempat itu. Maka hadis ini menunjukkan bahwa hukum asal sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat yauma mauti An-Najasyi, ketika meninggalnya Raja An-Najasyi. Raja Najasyi adalah raja yang berkedudukan di Habasyah, ya, di mana di awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sebagian para sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Jadi hijrah itu ada 2 kali, atau perintah berhijrah itu ada 2 kali. Pertama, perintah berhijrah ke negeri Habasyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menginformasikan kepada para sahabat bahwa di negeri Habasyah itu ada seorang raja, ada seorang penguasa, la yudlamu indahu ahad, di mana orang yang tinggal di daerah kekuasaannya itu tidak akan dizalimi, ya, tidak akan dizalimi. Ya. Raja Najasyi ini pada asalnya beragama Nasrani. Pada asalnya beragama Nasrani. Tapi setelah datangnya para sahabat dan kemudian diperkenalkan tentang Islam, terutama bagaimana Islam mendudukkan dan memandang Nabiullah Isa alaihissalam, ya, dalam dialog antara Raja Najasyi dan sahabat, ya, kalau tidak salah Ja'far bin Abi Thalib, itu dijelaskan bagaimana kedudukan Isa alaihissalam. Maka, ya, Najasyi tertarik, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya, memerintahkan kepada para sahabat ketika mendapatkan kabar atau diperlihatkan kematian Najasyi, Raja Najasyi radhiyallahu an atau rahimahullah, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akhan lakum qad mata, sesungguhnya ada saudara kalian pada hari ini telah meninggal dunia. Najasyi itu meninggal di Ethiopia, di Habasyah, ya, sekarang namanya Ethiopia, ya. Sementara Rasulullah berada di kota Madinah. Pada saat ini sudah berpindah ke kota Madinah. Inna akhan lakum qad mata, sesungguhnya saudara kalian ini telah meninggal dunia. Faqumu fasallu alaihi, maka berdirilah kalian, salatlah untuknya, ya. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin yang ada pada saat itu untuk mensolatkan Najasyi, meskipun solatnya di sini disebut dengan solat gaib, karena jenazah Najasyi ada di negeri Habasyah. Nah, tetapi Rasulullah tidak memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan solat untuk Raja Najasyi, karena bukan fardu ain, tetapi fardu kifayah. Jadi cukup diperintahkan kepada para sahabat yang ada untuk melaksanakan sholat, dan tidak diperintahkan kepada seluruh sahabat yang ada pada saat itu. Nah, ini hukum asalnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa syarat sahnya sholat jenazah, apa rukunnya, dan apa sunnahnya, ya. Adapun syaratnya, maka secara umum sama dengan syarat sah sholat yang lainnya, ya, diantaranya adalah berniat, ya, ini syarat sahnya, ya, berniat. Kemudian at-taklif, orang yang melaksanakannya telah masuk dalam kategori mukallaf, balik berakal dan muslim, ya, ya, mukallaf, ya, beragama Islam, kemudian telah memasuki usia balik, dan kemudian berakal, ya. Kemudian menghadap ke kiblat, ya, menutup aurat, membersihkan dirinya atau menghindari najis pada dirinya, pada pakaiannya, dan tempat di mana dia melaksanakan sholat, ya. Nah, jadi semua syarat sah sholat itu juga syarat sahnya sholat jenazah. Jadi sama secara umum. Ditambahkan dengan persyaratan yang lain. Yang pertama adalah, ya, bahwa ketika jenazah itu berada di satu tempat, maka jenazah itu harus didatangkan, dihadirkan di tempat pelaksanaan sholat jenazah, ya. Ya. Jadi jenazahnya harus ada ketika kita melaksanakannya di tempat di mana jenazah itu atau mayit itu meninggal dunia, orang itu meninggal dunia, maka jenazahnya harus ada, ya. Ya. Kecuali tentunya nanti kalau dilakukan sholat itu secara gaib. Nah, ini nanti dijelaskan, ya, kapan disyariatkan pelaksanaan sholat jenazah secara gaib. Gaib itu dimaksud adalah jenazahnya pada saat itu tidak ada di tempat di mana orang melaksanakan sholat. Nah, ini syarat yang terkait dengan secara khusus terkait dengan sholat jenazah, ya. Jadi kalau dia berada di satu tempat, maka jenazahnya harus ada, ya. Tidak boleh jenazahnya meninggal di Makassar, kemudian kita sholat gaib kan di Makassar, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Harus kita berada di
tempat di mana kita melaksanakan sholat jenazah itu, di mana pada saat itu bersamaan jenazahnya itu ada. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa orang yang mensolatkan dan orang yang disolatkan itu sama-sama beragama Islam. Jadi tidak boleh terjadi perbedaan agama. Jenazahnya muslim, yang mensolatkan non muslim tak boleh, sebaliknya pun tidak boleh. Ya. Kemudian syarat berikutnya adalah yang mensolatkan dan yang disolatkan telah melalui proses bersuci, ya, bersuci. Jadi jenazah itu harus disucikan terlebih dahulu, sebagaimana orang yang sholat jenazah itu juga harus bersuci, kecuali yang tidak perlu dimandikan adalah orang yang syahid, ya, di medan peperangan. Nah, ini syarat sahnya sholat jenazah. Adapun rukun sholat jenazah, yang pertama adalah melaksanakan sholat jenazah dalam posisi berdiri bagi yang mampu berdiri. Ya, jadi hukum asalnya sama dengan sholat 5 waktu yang lainnya, di mana kita diperintahkan untuk melaksanakannya dalam posisi berdiri. Kenapa? Li'annaha salatun wajabal qiyamu fiha kal mafruḍah. Karena dia itu dikategorikan sama dengan salat wajib lainnya. Maka sebagaimana salat wajib lainnya itu diperintahkan berdiri, maka salat jenazah ini juga diperintahkan kita untuk berdiri. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, bahwa salat jenazah itu harus disertai dengan 4 kali takbir, ya, 4 kali takbir. Dalilnya apa? Nabi SAW ketika melaksanakan salat gaib kepada Najasyi, ya, untuk Najasyi, maka Rasulullah SAW bertakbir 4 kali. Ya. Kemudian di antara rukunnya adalah membaca surah Al-Fatihah, ya. Membaca surah Al-Fatihah berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak sah salatnya seseorang tanpa membaca ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Kemudian berikutnya adalah bersalawat kepada Nabi SAW. Itu termasuk di antara rukun salat jenazah. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa untuk si mayit, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Kalau kalian mensalatkan jenazah, ya, mensalatkan jenazah, maka fa akhlisu lahu du'a. Maka doakanlah dengan penuh keikhlasan untuk yang meninggal dunia itu. Kemudian yang terakhir adalah mengucapkan salam berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahliluha at-taslim. Salat itu dihalalkan dengan salam. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaannya secara tertib, ya. Pelaksanaannya secara tertib maksudnya baca surah Al-Fatihah pada takbir yang pertama, kemudian setelah takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi SAW, takbir yang ketiga setelah itu membaca doa, dan setelah itu takbir yang keempat, kemudian setelah itu mengucapkan salam. Ini harus dilaksanakan secara tertib berurutan, ya. Maka tidak boleh ada rukun yang dimajukan mendahului rukun yang lain yang seharusnya lebih awal. Nah, ini masuk dalam kategori rukun salat jenazah. Yang terakhir adalah sunnah salat jenazah. Apa sunnahnya? Yang pertama adalah raf'ul yadaini ma'a kulli takbirah, mengangkat tangan pada setiap kali bertakbir. Jadi yang dimaksud dengan takbir itu
dalam rukun itu adalah ucapan kita Allahu Akbar, bukan mengangkat tangannya. Ini kita ulangi lagi. Rukun salat itu adalah mengucapkan takbir. Kalau dalam salat biasa, rukunnya itu pada saat takbiratul ihram. Sementara takbir perpindahan lainnya itu hukumnya wajib. Allahu Akbar. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ada yang diucapkan Allahu Akbar. Itu namanya takbir. Adapun mengangkat tangannya ini hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau ada orang yang sholat jenazah cuma mengangkat tangan, tidak sebut Allahu Akbar, sholat jenazahnya sah atau tidak? Tidak sah. Karena dia hanya mengangkat tangan. Sementara mengangkat tangan ini hukumnya sunnah sholat, bukan takbir. Ini mengangkat tangan bukan takbir, ini mengangkat tangan. Sunnah dalam bertakbir itu dengan mengangkat tangan. Jadi sunnahnya adalah mengangkat tangan pada setiap kali bertakbir. Kemudian apa lagi? Mengucapkan isti'adzah sebelum membaca surah Al-Fatihah. Kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. Isti'adzah sebelum membaca surah Al-Fatihah. Itu diantara sunnahnya. Diantara sunnahnya adalah an yad'u li nafsihi walil muslimin. Ya, maka disunnahkan baginya untuk mendoakan dirinya dan seluruh kaum muslimin. Ya, seluruh kaum muslimin. Ya, jadi selain kita diperintahkan untuk mendoakan jenazah, dalam sholat jenazah itu adalah apa? Dalam sholat jenazah kita juga diperintahkan untuk mendoakan diri kita dan kaum muslimin secara umum. Ya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Itu kan doa bukan untuk jenazah. Itu doa untuk siapa? Untuk kita. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya. Wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan kami kebaikan dengan pahala yang dia dapatkan. Ya, artinya ya, sebagaimana engkau memberikan ganjaran kepada orang yang meninggal dunia itu, maka kami juga kami minta jangan kami diharamkan untuk mendapatkan ganjaran itu. Berikan kami ganjaran sebagaimana engkau memberikan ganjaran itu kepada orang yang meninggal dunia. Itu kan doa untuk kita dan untuk kaum muslimin. Wala taftinna ba'dahu, dan setelah kepergian orang ini jangan engkau menjadikan di antara kami ini ada fitnah. Ya. Nah, itu kan doa untuk diri kita. Nah, ini sunnah ya, dibaca pada saat kita melakukan sholat jenazah. Nah, para jamaah sekalian, waktu pelaksanaan sholat jenazah, kapan waktunya? Waktu pelaksanaan jenazah adalah dimulai sejak setelah jenazah itu dimandikan dan setelah jenazah itu dikafani dan telah dipersiapkan. Nah, maka sejak saat itu disunnahkan atau diperintahkan untuk segera melaksanakan sholat jenazah. Jadi kalau sholat jenazahnya sudah dimandikan, mayatnya sudah dibersihkan, dimandikan, kemudian setelah dikafani dan sudah dipersiapkan, maka waktu pelaksanaan sholat jenazah itu sudah dibolehkan, ya, sudah dibenarkan. Jika jenazahnya ada, ingkana hadiran. Ya. Jika jenazahnya ada, maksudnya berada di lokasi di mana kita berada. Itu syarat melaksanakannya kapan? Setelah dimandikan dan setelah dikafani, baru boleh setelah itu disalatkan. Itu bagi jenazah yang hadir. Adapun kalau jenazahnya gaib, maka kapan boleh dilaksanakan? Sejak sampai berita wafatnya kepada kita. Kalau dilaksanakan secara gaib,
Jadi tidak perlu sudah dimandikan, sudah dikafani, ya. Yang penting jenazahnya sudah kita tahu bahwa orangnya sudah meninggal dunia, informasinya sudah sampai kepada kita, maka dibolehkan bagi kita untuk melaksanakan salat gaib. Nah, ini nanti akan kita jelaskan kapan pelaksanaan salat gaib itu dibolehkan. Ya, memang ada perselisihan pendapat di antara para ulama terkait dengan pelaksanaan salat gaib ini. Kapan disyariatkan? Apakah setiap orang yang kita tidak saksikan kematiannya boleh kita salat gaibkan atau tidak? Atau di sana ada persyaratan-persyaratan khusus? Ya. Kemudian apa keutamaannya? Keutamaan melaksanakan sholat jenazah ini sangat besar, ya, sangat besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Siapa yang menyaksikan jenazah itu kemudian mensolatinya, jadi dia menyaksikan jenazah itu, ya, kemudian dia melaksanakan sholat hatta yusalla 'alaiha, sampai jenazah itu disolatkan, falahu qirat, maka dia mendapatkan ganjaran satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah itu sampai dikuburkan, sampai dia dikuburkan, ya, falahu qiratan, maka dia mendapatkan pahala dua qirat. Jadi kalau kita sampai hanya mensalatkan, itu pahalanya berapa? Satu qirat. Tapi kalau kita sampai mengantarkannya dan sampai pada prosesi penguburannya dan kita ikut menyaksikan itu, maka kita mendapatkan pahala berapa? Dua qirat. Berapa satu qirat? Berapa dua qirat itu? Wamal qiratan? Rasulullah ditanya, bagaimana dua qirat itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mislu al-jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Seperti dua gunung yang besar. Jadi luar biasa pahala kita mensolatkan jenazah dan pahala kita mengantarkan jenazah. Ya, jadi paling minimal kalau tidak bisa kita mengantarkan, maka paling minimal ikut mensolatkan. Ada sebagian kaum muslimin, ya, mencukupkan diri hanya sekedar datang melayat, setelah itu tidak ikut mensolatkan. Nah, dia tidak akan mendapatkan pahala qirat ini. Ya, mendapatkan pahala qirat itu menyaksikan jenazahnya, kemudian setelah itu ikut mensolatkan, ya. Jadi mensolatkannya itu satu qirat, kemudian dapat lagi satu qirat kalau kita ikut mengantarkan dan menyaksikan kuburannya atau menyaksikan jenazah itu dikuburkan, maka mendapatkan dua qirat. Nah, satu qirat itu masalul mislul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Dua gunung yang besar yang mana tidak dijelaskan. Yang penting dua gunung besar. Ya, luar biasa. Ya, pahala dari orang yang melaksanakan sholat jenazah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita lakukan? Tata cara rinci pelaksanaan sholat jenazah ini. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ya. Pertama, yakumul imam wal munfarid inda ra'sir rajul. Jadi sang imam atau imam yang memimpin sholat jenazah, atau kalau kita mensolatkannya secara sendirian. Maksudnya kalau tidak ada jamaah yang melaksanakannya, kita sendiri sholat, ya, sholat jenazah. Seperti jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu pada pertemuan yang lalu kita jelaskan, memang prosesinya penyiapan pelaksanaan sholat jenazah Rasulullah itu 2 hari bahkan lebih, ya, atau ya 2 hari, ya, atau ya sebagian mengatakan ya kurang lebih 48 jam setelah kematian beliau. Karena para sahabat ada 2 hal. Pertama, mereka tidak mengetahui bagaimana
cara menyelenggarakan jenazah bagi seorang nabi. Ya, sampai diberitahukan kepada mereka bahwa nabi itu dikuburkan di tempat dia di mana meninggal dunia. Nah, Rasulullah SAW meninggal dunia di mana? Di kamarnya Aisyah yang sangat sempit. Yang sangat sempit. Ya, dan disitulah Rasulullah disalatkan. Maka para sahabat itu antrian untuk mensalatkan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka prosesinya lama karena sahabat saling menunggu sampai sahabat yang terakhir mensalatkan jenazah Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu bergantian masuk ke dalam bilik Aisyah. Bilik Aisyah itu sempit. Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, itu pernah masuk ke kamarnya Aisyah. Dia mengangkat tangannya, itu atapnya itu sampai tangannya. Hasan Al-Basri. Begitu sederhananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempit, kamarnya sempit. Rasulullah pernah sholat di kamar Aisyah, saking sempitnya setiap kali sujud itu dia geser kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Beda dengan kamar-kamar kita sekarang, beda dengan rumah-rumah kita sekarang. Jadi para jamaah sekalian, jadi terkadang memang sholat jenazah itu dilakukan sendiri-sendiri. Maka kalau dilakukan sendiri atau dilakukan berjamaah, maka posisi imam itu yakumul imam wal munfarid inda ra'sir rajul. Kalau jenazahnya laki-laki, di mana posisi imamnya? Bersejajar dengan kepala si mayit. Jadi kalau jenazahnya laki-laki itu sejajar dengan kepala si mayit. Ya, inda ra'si ar-rajul. Kalau jenazahnya perempuan, posisi imam itu berada di tengah, ya, wasat al-mar'ah, berada di tengah. Jadi tinggal dilihat. Jadi kalau ditanya, maka penting untuk mengetahui ini jenazahnya laki-laki atau perempuan. Kalau jenazahnya laki-laki, imamnya itu berposisi di mana? Di kepala, sejajar dengan kepala. Dan kalau perempuan, dia sejajar dengan bagian tengah dari wanita itu. Nah, kalau jenazahnya laki-laki dan perempuan, bagaimana posisinya? Sejajar dengan posisi tengah perempuan itu. Kemudian setelah itu summa yukabbiru lil ihram. Kemudian setelah itu melakukan apa? Membaca takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram, mengucapkan Allahu akbar. Kemudian setelah itu berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, summa yusammi. Kemudian mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu summa yaqra'ul Fatihah sirran. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dengan disirkan atau dijaharkan? Sirkan, dengan tidak mengeraskan suara. Jadi Fatihahnya itu disirkan, tidak dikeraskan. Meskipun sholat jenazahnya dilakukan di malam hari. Kalau sholat wajib kita ini, kalau sholatnya di malam hari atau dalam kondisi gelap, semuanya itu dijaharkan. Kita sholat maghrib, jahar. Sholat isya, jahar. Sholat subuh, jahar. Tapi kalau di saat terang, sir. Sholat duhur dan sholat asar. Tapi kalau sholat jenazah, mau dilakukan di siang hari atau di malam hari, semuanya disunnahkan untuk disirkan, tidak dikeraskan. Kemudian itu takbir yang pertama. Jadi setelah takbir pertama Allahu Akbar, kita membaca surah Al-Fatihah, diawali dengan disunnahkan diawali dengan membaca ta'awudz dan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. Itu urutannya. Kemudian summa yukabbir wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kama yusalli fit tasyahhud. Kemudian setelah takbir kedua Allahu Akbar, kita membaca salawat seperti bacaan salawat kita pada saat kita tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai seterusnya. Nah itu. Jadi setelah takbir kedua baca
salawat. Summa yukabbir, kemudian takbir yang ketiga, wa yad'u lil mayyit. Kemudian setelah takbir yang ketiga kita baca doa untuk siapa? Untuk mayit yang kita sedang salatkan. Sebagaimana dengan doa yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa itu yang paling masyhur, doa salat jenazah itu ya, di antaranya ya, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Ya, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Nah, itu diantara doa yang diajarkan. Ya. Apa artinya? Ya Allah, doa ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang meninggal di antara kami. Jadi dua-duanya didoakan, orang yang hidup dan orang yang meninggal dunia. Wa syahidina wa ghaibina, dan orang yang menyaksikan jenazah ini dan orang yang tidak ikut menyaksikan jenazah ini. Wa saghirina wa kabirina, begitu pula ampunilah ya Allah orang-orang yang anak-anak kecil di antara kami dan orang dewasa di antara kami. Wa dzakarina wa unthana, ampunilah laki-laki yang berada di antara kami, begitu pula kaum perempuan yang berada di antara kami. Jadi semuanya didoakan. Ya. Tidak ada kelamin yang ketiga yang didoakan. Ya. Yang didoakan cuma apa? Likadzakarina wa unsana. Ya. Kemudian doanya yang selanjutnya, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman 'alal islam. Ya. Ya Allah, siapa yang engkau hidupkan di antara kami, artinya masih diberikan kesempatan hidup. Ya. Ya Allah, siapa yang engkau berikan kesempatan hidup di antara kami, masih diberikan usia untuk hidup, fa ahyihi 'alal islam, maka hidupkan dia di atas agama Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman, siapa yang engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah dia di atas keimanan. Nah, itu doanya. Ya. Itu di antara doa yang diajarkan kepada kita untuk kita baca pada salat jenazah. Atau doa yang satunya lagi, Allahumma ghfir lahu. Kalau jenazahnya laki-laki beda ya, Allahumma ghfir lahu. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ghfir laha. Kalau jenazahnya banyak, Allahumma ghfir lahum. Maka penting belajar bahasa Arab supaya tahu, jangan sampai jenazahnya laki-laki, jenazahnya perempuan, Allahumma ghfir lahu. Ya. Harusnya Allahumma ghfir laha. Harus tahu perubahan-perubahannya itu. Ya. Apa doanya? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waksilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minadh dhunubi wal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri au adzabin nar. Itu doanya. Atau yang semakna dengan doa itu. Ya. Apa artinya ini? Ya Allah, ampunilah dia. Berikanlah, Allahumma ghfir lahu, ya Allah, berikanlah ampunanmu kepadanya. Warhamhu, berikanlah rahmatmu kepadanya. Wa'afihi wa'fu anhu, dan berikanlah maaf ya untuknya. Ya, bukakanlah pintu maaf untuknya. Wa akrim nuzulahu, muliakan tempat turunnya. Ya, jadi tempat di mana dia akan dikebumikan, muliakan ya Allah. Wa wasi' mudkhalahu, luaskan kuburnya, tempat dia akan dimasukkan itu luas.
Orang kalau meninggal dunia para jamaah sekalian, kelihatannya kita masukkan dia ke dalam lubang berapa kira-kira lubang jenazah itu? Setengah meter dikali 2 meter ya. Nah, tapi pada saat kita masukkan dan telah kita kuburkan, itu berubah alamnya menjadi alam barzakh. Ya. Jadi tidak sama lagi dengan alam kita. Jadi tidak bisa lagi kita mengukurnya seperti alam kita. Dia sudah berada di alam yang lain. Ya. Ya. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama persinggahan kita menuju kehidupan akhirat. Ya. Jadi alamnya sudah berbeda, maka tidak bisa lagi diukur dengan ukuran-ukuran alam nyata kita di dunia ini. Dia sudah masuk dalam alam barzakh. Makanya kita doakan, wa wassi' mudkhalahu, ya Allah lapangkan kuburnya. Memangnya kuburnya itu bisa bertambah lebarnya dan bukan alam kita, alamnya sudah berbeda. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan kalau dia adalah orang yang saleh, maka dia akan memandang maddal basar, pandangannya itu nanti dalam kuburannya itu sepanjang jauh mata memandang. Sepanjang ya dia akan diperlihatkan surga, diperlihatkan rahmat yang nikmat yang akan didapatkan nanti di kehidupan akhirat, maddal basar, sejauh mata memandang. Padahal ukuran dunianya cuma setengah kali 2. Tapi ini biar sudah berbeda alamnya. Jadi jangan diukur dengan kehidupan kita. Iya, ini sudah alam barzakh namanya. Sudah berbeda alamnya. Maka didoakan wa wassi' mudkhalahu. Lapangkan tempat di mana dia dimasukkan. Waqsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Ya, bersihkanlah ya jenazah ini atau mayit ini dengan air ataupun dengan salju ataupun dengan embun. Wa naqqihi minadz-dzunub, bersihkan dia dari segala dosa dan kesalahan. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian yang berwarna putih dibersihkan dari noda. Lihat kain yang berwarna putih. Ya, kita doakan seperti kain yang warna putih itu tidak ada lagi noda dan kesalahannya, betul-betul bersih. Nah, seperti itu doa yang kita minta kepada Allah agar dosa-dosa dan kesalahan orang yang meninggal dunia ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abdilhu daran khairan min darih. Gantikan tempat tinggalnya ya Allah dengan tempat tinggal yang lebih bagus di kehidupan alam barzakh. Wa ahlan khairan min ahli, gantikanlah keluarga yang dia tinggalkan dengan keluarga yang lebih baik. Ya, keluarga yang dia ditinggalkan di dunia, berikan dia keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang dia tinggalkan di kehidupan dunia. Wa zaujan khairan min zauji, dan pasangan yang lebih baik dari pasangan yang dia tinggalkan di kehidupan dunia. Apa maksudnya ini? Ya, berarti didoakan supaya dapat pasangan yang lebih baik. Ya. Ya, maksudnya para jamaah sekalian, kalau pasangannya itu di kehidupan dunia ini tidak baik, maka kita doakan bahwa ketika dia meninggal dunia dia mendapatkan pasangan yang lebih baik. Ya. Jadi tidak ada istilah seperti orang sehidup semati. Kalau sudah meninggal itu bisa berganti itu pasangan. Ya. Nanti apalagi masuk ke dalam, kecuali kalau pasangan-pasangan kita ini adalah orang-orang saleh, maka Allah sudah menjanjikan bahwa keluarga yang saleh juga akan dikumpulkan bersama-sama nanti dengan pasangannya masing-masing dan dengan keluarganya masing-masing. Ya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu enggak usah baper. Ya. Doa ini doa memang didoakan yang terbaik. Ya. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabri au adzabin nar, dan jagalah dia dari azab kubur dan dari azab neraka. Itu kalau jenazahnya orang yang sudah balik. Adapun kalau jenazahnya anak kecil, maka apa doanya? Beda ya.
Anak kecil masih bayi meninggal dunia. Sama doanya dengan orang yang dewasa? Tidak. Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajra. Itu doanya singkat. Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa faratan wa ajra. Ya Allah, jadikanlah anak kecil yang meninggal dunia ini salafan liwalidayhi, salafan. Jadi seperti utang yang disimpankan nanti untuk didapatkan pada hari kiamat. Ya, pada hari pembalasan. Jadi kalau ada yang diberikan oleh Allah keturunan kemudian meninggal pada waktu masih bayi atau masih kecil, jangan pernah bersedih terlalu, ya bersedih sewajarnya. Tapi itu artinya itu ada simpanan yang disimpankan oleh Allah untuk orang tua itu, kepada bapaknya dan kepada ibunya. Allahumma ja'alhu salafan liwalidayhi wa fartan. Apa wa fartan? Nanti dia akan menunggu kita. Ya, dia akan menunggu kedua orang tuanya nanti. Kemudian apa? Wa ajra, dengan kematiannya diharapkan orang tuanya itu mendapatkan pahala. Kemudian itu takbir yang keberapa? Takbir yang ketiga kita baca doa. Kemudian takbir lagi, wa yaqifu ba'daha qalilan. Jadi setelah takbir yang keempat kita diam sejenak. Diam sejenak. Dalam sebagian ini boleh membaca apa? Doa Allahumma, ada yang mengatakan diam, sebagian para ulama mengatakan boleh membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan engkau haramkan kami dari pahalanya dan jangan engkau jadikan ada fitnah di antara kami setelah kepergiannya. Nah, itu doa yang dibolehkan untuk dibaca setelah takbir yang keempat. Kemudian setelah itu yusallim taslimatan wahida an yamini. Kemudian disunnahkan atau diperintahkan untuk mengucapkan satu kali salam. Assalamualaikum warahmatullah. Cukup. Ya. Satu kali. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ya, jadi satu kali ya, assalamualaikum warahmatullah, maka selesai. Wa in sallama taslimataini fala bas. Tapi kalau dia salam dua kali juga tidak menjadi masalah. Ya. Jadi kalau dia kata assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu juga boleh. Ya. Boleh. Tapi secara hukum asalnya ya, salam salat jenazah itu cukup assalamualaikum warahmatullah. Ya, cukup satu kali. Ya. Nah, di sini dijelaskan kalau ada yang masbuk, waman fatahu, yes, sedikit lagi, waman fatahu ba'das salati dakhala ma'al imam. Jadi siapa yang terlambat melaksanakan sholat jenazah, ikuti saja imam. Ikuti saja imam. Wa idza sallama qada ma fatahu ala sifatihi. Ya, dan kalau imamnya salam, dia cukup mengganti apa yang dia tertinggal. Ya, jadi dia qada ma fatahu ala sifati. Wa man fatahu itu ya. Jadi kalau kita tertinggal, ikuti saja. Jangan, kalau antum tertinggal, jangan jangan takbir sendiri Allahu Akbar supaya menyamai takbirnya imam, tidak. Cukup ikuti imam. Kalau dia takbir pertama, takbir kedua, kita takbir kedua, takbir ketiga, keempat. Nanti setelah imam salam kita tambah lagi satu takbir. Ya, begitu caranya. Jadi caranya seperti seperti biasa. Jadi tidak kita dahulu imam dengan takbir kita. Jadi tinggal menyempurnakan apa yang tertinggal dari takbir yang tersisa. Nah, ini para jamaah sekalian. Tapi kalau kita tertinggal dan tidak sempat mendapatkan pelaksanaan sholat jenazah, maka boleh kita mensolatkan jenazah itu di kuburan. Jadi tidak apa-apa, kita datangi kuburannya dan kita mensolatkan jenazah itu meskipun dia sudah dikuburkan. Boleh ya, yang terlambat sholat boleh mensolatkan jenazah itu di
kuburan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang wanita yang menyapu masjid, ya, wanita membersihkan masjid. Itu para sahabat tidak memberitahukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa wanita itu meninggal dunia. Kemudian para sahabat menguburkan wanita itu tanpa memberitahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat Rasulullah tahu mana wanita itu, dia sudah meninggal, Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak beritahukan kepada saya? Maka Rasulullah mendatangi kuburan wanita itu dan mensolatkan solat jenazah di kuburan wanita itu. Maka para ulama kita mengatakan solat di kuburan itu boleh kalau kita melaksanakan solat jenazah. Yang dilarang itu solat yang seperti biasa kita di kuburan, itu tidak boleh kita solat ya seperti solat biasa. Tapi kalau solat jenazah yang intinya solat jenazah itu adalah doa, maka boleh kita lakukan di kuburan. Nah, kemudian di sini dijelaskan, ini yang paling terakhir, wa yusalla 'alal ghaib 'anil balad indal ilmi biwafatihi walau bi syahrin aw aktsar. Dan tidak mengapa melaksanakan salat gaib ya pada jenazah yang tidak berada di satu tempat, ya, di tempat yang jauh, ya. Ketika kita mengetahui, ya, mendapatkan berita tentang wafatnya, walau bi syahrin au aksar, meskipun nanti kita tahu setelah 1 bulan atau bahkan lebih. Jadi informasinya nanti 1 bulan kita tahu meninggal dunia di mana, di daerah lain, ya, maka boleh disalatkan secara gaib, ya. Nah, ya, salat gaib itu para ulama berbeda pendapat. Jadi sebagian mengatakan, dan itu yang kuat, kalau sudah disolatkan di tempat itu, maka tidak perlu lagi kita solat gaibkan. Itu pendapat yang pertama. Kalau di tempat itu sudah disolatkan dan sudah ada yang mensolatkannya, maka secara hukum solat jenazah, solat gaib itu tidak lagi diperlukan karena sudah disolatkan sebenarnya di tempat itu. Ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan kalau dia orang yang memiliki kedudukan seperti ulama, seperti orang yang memiliki kedudukan yang sangat penting, ya, katakanlah seorang raja yang adil dan seterusnya, maka boleh dilakukan salat gaib meskipun di tempatnya itu sudah disolatkan. Jadi kalau ada seorang alim meninggal dunia umpamanya di mana, ya, kemudian kita dapatkan informasinya di tempat kita, boleh tidak disolatkan? Sebagian para ulama mengatakan boleh, ya, mengatakan boleh. Nah, ini dua pendapat yang masyhur yang diamalkan oleh kaum muslimin terkait dengan pelaksanaan salat gaib. Kemudian ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang paling terakhir, kalau ada bayi yang keguguran, ya, maksudnya janin yang keluar sebelum waktunya. Kalau dia sudah sampai 4 bulan atau lebih, maka disolatkan. Tapi kalau tidak, ya, kalau tidak, maka tidak wajib untuk disolatkan. Mau disolatkan silahkan, tapi hukumnya tidak wajib. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan solat. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan hukum mengantarkan jenazah dan menguburkan jenazah. Ya. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada satu pertanyaan saya persilahkan. Satu. Ya, satu saja. Ya. Ya. Boleh, tidak ada masalah. Semakin banyak yang sholatkan semakin bagus. Tapi tidak boleh orang yang sudah mensolatkan di tempat pertama sholat lagi di tempat yang kedua. Jadi orangnya yang berganti, bukan dia melaksanakan 2 kali sholat, tapi orang yang melaksanakannya yang berganti, lain orangnya. Maka masing-masing melaksanakan sholat jenazah cuma satu kali. Boleh, ya. Boleh. Jadi sama dengan Nabi SAW ketika meninggal dunia, itu para sahabat
bergantian mensolatkan. Ya, berapa jumlah sahabat pada saat itu ya? Jadi berapa kali Nabi itu disolatkan? Ya, berapa kali Nabi solatkan? Nah, jadi boleh mensolatkan jenazah itu lebih dari satu kali. Yang penting yang melaksanakan solatnya itu berbeda. Saya kira demikian para jamaah sekalian, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.